Jaringan ulama pejuang di Tatar Sunda. Perjuangan mengusir penjajah seringkali memadukan goresan tinta ulama dan kucuran darah syuhada. Penjajahan bukan soal politik dan ekonomi, tetapi juga masalah iman. Sebab penjajah membawa misi gospel, yakni menyebarkan agama mereka dan merusak keagamaan penduduk muslim. Karena itu, sepanjang sejarah perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan, peranan para ulama Islam sangat menonjol. Dalam buku Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara, abad 17 dan 18 tahun 2005, Azyumardi Azra mengungkap sejumlah contoh perjuangan para ulama dalam melawan penjajah. Salah satunya adalah Syekh Yusuf Al-Makassari, tahun 1627 hingga 1629 Masehi. Ulama terkenal ini bukan hanya mengajar dan menulis kitab-kitab keagamaan, tetapi juga memimpin pasukan melawan penjajah. Tahun 1683, setelah tertangkapnya Sultan Ageng Tirtayasa, Syekh Yusuf Al-Makassari memimpin sekitar 4.000 pasukan di hampir seluruh wilayah Jawa Barat. Mengkaji tentang Islamisasi di Tatar Sunda, berdasarkan sumber tradisional, kita akan mendapati sepak terjang Haji Purwa. Beliau adalah sosok pertama yang menyebarkan Islam di Tatar Sunda. Nama aslinya adalah Brata Legawa, putra dari Prabu Guru Pangandi Paramarta Jaya Dewa Brata atau Raja Galuh. Beliau adalah seorang saudagar yang biasa berlayar ke Sumatera, Cina, India, Sri Lanka, Iran, sampai Arab. Beliau berhaji dan bergelar Haji Baharudin dan dikenal dengan Haji Purwa. Penyebaran Islam di Tatar Sunda juga mencatat peran penting dari ulama bernama Syekh Kuro di Karawang. Syekh Kuro bernama asli Maulana Hasanuddin atau sering disebut juga Syekh Hasanuddin. Ummul Kuro adalah sebutan kaum muslimin untuk Mekah Al-Mukarramah atau Masjidil Haram saat itu. Nama Kuro disematkan pada Syekh Hasanuddin karena berasal dari Mekah dan dakwahnya sudah sampai ke Champa, Vietnam saat itu. Di samping beliau adalah seorang qori yang sangat indah suaranya saat melantunkan Al-Quran. Tahun 1409, Kaisar Chengtu dari dinasti Ming memerintahkan Laksamana Haji Sampobo untuk memimpin armada angkatan lautnya dan mengerahkan 63 buah kapal dengan prajurit yang berjumlah hampir 25.000 orang untuk menjalin persahabatan dengan kesultanan yang beragama Islam. Dalam armada angkatan laut Tiongkok itu, rupanya diikutsertakan Syekh Hasanuddin dari Champa untuk mengajar agama Islam di Kesultanan Malaka. Kegiatan penyebaran agama Islam oleh Syekh Hasanuddin rupanya sangat mencemaskan penguasa Pajajaran yang bernama Prabu Anggalarang, sehingga dimintanya agar penyebaran tersebut dihentikan. Oleh Syekh Hasanuddin, perintah itu dipatuhi. Kepada utusan yang datang kepadanya, ia mengingatkan bahwa meskipun dakwah itu dilarang, namun kelak dari keturunan Prabu Anggalarang ada yang akan menjadi waliullah. Beberapa waktu kemudian, Syekh Hasanuddin membulatkan tekadnya untuk kembali ke wilayah kerajaan Hindu Pajajaran. Setelah rombongan ini memasuki Laut Jawa, kemudian memasuki muara Kali Citarum yang ramai dilayari oleh perahu para pedagang yang memasuki wilayah Pajajaran. Selesai menyusuri Kali Citarum ini, akhirnya rombongan perahu singgah di Pura Dalam atau Pelabuhan Karawang. Kedatangan rombongan ulama besar ini disambut baik oleh petugas Pelabuhan Karawang dan diizinkan untuk mendirikan musola yang digunakan juga untuk belajar mengaji dan tempat tinggal. Berita tentang dakwah Syekh Kuro di Pelabuhan Karawang rupanya telah terdengar Prabu Anggalarang yang pernah melarang Syekh Kuro melakukan kegiatan yang sama tatkala mengunjungi pelabuhan Muara Jati, Cirebon. Sehingga ia segera mengirim utusan yang dipimpin oleh putra mahkota yang bernama Raden Pamanah Rasa untuk menutup pesantren Syekh Kuro. Dakwah itu menyampaikan al-haq dan akan selalu ditentang oleh al-batil. Namun tatkala putra mahkota ini tiba di tempat tujuan, rupanya hatinya tertambat oleh alunan suara merdu pembaca ayat-ayat suci Al-Quran yang dikumandangkan oleh Nyi Subang Larang.
putra mahkota Pamanah Rasa yang setelah dilantik menjadi raja Pajajaran bergelar Prabu Siliwangi itu mengurungkan niatnya untuk menutup pesantren Kuro dan tanpa ragu-ragu menyatakan isi hatinya untuk memperistri Nyi Subang Karancang yang cantik itu. Lamaran tersebut rupanya diterima oleh Nyi Santri dengan syarat mas kawinnya harus bintang saketi jejer 100, yaitu simbol dari tasbih yang berada di negeri Mekah. Sumber lain menyatakan hal itu merupakan kiasan bahwa sang Prabu harus masuk Islam dan patuh dalam melaksanakan syariat Islam. Pengabdian Syekh Kuro dengan para santri dan para ulama generasi penerusnya adalah menyalakan pelita Islam, sehingga sinarnya memancarkan terus di Karawang dan sekitarnya, termasuk Cikampek. Islam di Tatar Sunda juga menyebar di Purwakarta. Raden Haji Muhammad Yusuf bin Jaya Negara atau yang dikenal dengan Syekh Baim Yusuf adalah seorang ulama penyebar agama Islam di Purwakarta. Beliau datang ke Purwakarta pada tahun 1826, kemudian mendirikan masjid tempat syiar agama Islam kepada masyarakat. Ajaran Islam yang dibawa Baim Yusuf saat itu menyasar Badega atau pengawal Prabu Siliwangi yang masih menganut Sunda wiwitan. Badega kala itu singgah di Sindang Kasih dan Kutawaringin yang saat ini dikenal dengan sebutan Pasar Rebo. Selama 119 tahun, Syekh Baim Yusuf menyebarkan agama Islam di Purwakarta, atau sejak 1826 hingga meninggal pada 1945. Selain masjid, peninggalan Syekh Baim Yusuf adalah pedang 1,2 meter, Al-Quran, dan kitab fikih Sunda, tasawuf Sunda yang masih terawat hingga kini. Subanga yang menjadi bagian dari Tatar Sunda tidak terlepas juga dari penyebaran Islam. Wangsa Goparana adalah salah satu tokoh penyebar Islam di wilayah Subang. Beliau adalah putra Raja Talaga atau Majalengka. Di Talaga, Arya Wangsa Goparana merupakan orang pertama yang memeluk Islam dan mendapat pelajaran dari Sunan Gunung Jati. Sekitar tahun 1530, ia mengadakan perjalanan ke arah barat dalam rangka menyebarkan agama Islam. Wilayah yang diislamkannya diantaranya adalah Subang, Purwakarta, Cianjur, Sukabumi, dan Limangan yang saat itu merupakan wilayah kerajaan Sumedang Larang. Kemudian beliau menetap di wilayah Sagala Herang. Begitulah jaringan ulama yang menyebarkan Islam di Tatar Sunda. Penyebaran Islam ini mencapai puncaknya pada masa Wali Songo. Bagaimanakah penyebaran Islam pada masa Wali Songo, khususnya Sunan Gunung Jati? Nantikan di video selanjutnya ya. Jika kamu rasa video ini bermanfaat, silakan like dan share ya.